Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore kelas TMT 3D gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyajikan materi, presentasi, memberikan makalah PPT untuk teman-teman. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman lain yang sudah ikut diskusi dan menyimak dengan serius ya. Di sini saya akan memberikan review dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di e-learning. Saya bikin video aja karena kemarin ada banyak kesulitan ternyata ketika tanya jawab, jadi saya bikin cut video saja. Kita review sebentar, tapi sebelum saya review ke masing-masing pertanyaan, saya mau sampaikan beberapa hal setelah saya membaca semua pertanyaan dan jawaban yang ada di sini. Jadi beberapa saya sudah baca semuanya. Beberapa pertanyaan bagus, sangat bagus. Jadi beberapa pertanyaan itu disampaikan dengan sangat bagus, tapi ternyata ada beberapa pertanyaan yang sifatnya itu pertanyaan yang menurut saya kurang bagus. Artinya apa? Kayak pertanyaan yang sifatnya kayak jelaskan dan berikan contoh. Nah, gitu itu menurut saya kalau saya bilang ini adalah pertanyaan clustery. Pertanyaan clustery itu apa? Jadi dia pertanyaan yang mungkin sudah ada di buku jawabnya atau sudah ada di makalah atau bisa dicari via Google gitu. Jadi sebenarnya dia bukan pertanyaan yang sifatnya itu membuka diskusi. Nah, kita harus latihan untuk menghindari pertanyaan seperti ini gitu. Kita bikin diskusi itu jadi lebih hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka diskusi, perdebatan dan argumentasi gitu ya. Kira-kira begitu. Ada juga beberapa jawaban yang kayaknya nggak ada sumbernya gitu ya. Jadi kalau mau menambahkan jawaban yang sifatnya itu panjang dan itu memang Anda ngutip dari mana, cantumkan sumbernya ya, cantumkan sumbernya. Kira-kira begitu. Biar saya review dulu satu per satu gitu ya, masing-masing pertanyaan ini. Saya mulai dari yang paling atas dulu lah ya. Pertanyaannya Ilham. Sesuai dengan makalah yang dibuat, cara berfilsafat maupun berfilsafat manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang semedi, merenung, meditasi. Ada yang mengganjal seorang paranormal dukun ketika dia meditasi atau bersemedi itu apa memang sedang berfilsafat atau cuma pura-pura. Dan ketika manggil jin itu apakah termasuk berfilsafat gitu. Kalau kita lihat dari definisi beda ya. Kalau filsafat itu kan benar-benar berpikir, melakukan perenungan, melakukan suatu pemikiran untuk mengetahui sesuatu itu dari benar-benar asalnya, dari dasarnya banget, dari konsep dasarnya banget. Jadi kalau dikatakan paranormal yang memanggil jin atau apa itu bukan berfilsafat ya, bukan berfilsafat, itu bukan ya. Menurut saya ini jawaban dari Nur Laila sudah cukup benar lah ya, bukan termasuk filsafat lah ya, karena itu salah satu bisa jadi betul ini syarat untuk mendapatkan ilmu atau untuk mendapatkan mendapatkan suatu kesaktian apa gitu kan ya. Sedangkan kalau di filsafat yang dimaksud bersemedi merenung itu benar-benar kondisi untuk berpikir gitu ya, untuk memasakkan masa dengan benar, itu benar sekali gitu ya. Saya pikir sudah cukup gitu ya, kita nggak ada kayaknya ini sudah cukup benar ya, sudah cukup benar. Kemudian pengertian filsafat maksudnya, nah ini berarti nggak baca panduan, ini judulnya pengertian filsafat, padahal saya sudah bilang judulnya dikasih nama sama NIM, berarti nggak baca panduan diskusi ya. Oke, Miftahul Ulum. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah menyelidiki perkara yang ada, berarti hanya perkara yang ada saja, sedangkan perkara yang tidak tampak bagaimana, apakah bukan filsafat. Nah, ini kalau orang sudah belajar filsafat itu akan tahu bahwa pertanyaan seperti ini berarti mengkotak-kotakkan sesuatu. Kan filsafat itu menyelidiki perkara yang ada, titik. Apakah dia nyangkut-nyangkut sama hal-hal yang tidak tampak gitu? Enggak toh, enggak kan. Kalau saya bilang saya itu buah apa yang kamu suka, saya jawab saya suka apel. Kalau saya menyebut saya suka apel, apakah berarti saya cuma suka apel saja? Apa berarti saya nggak suka buah yang lain? Enggak kan. Tuh. Jadi seperti itu ya. Ketika kita ngomong di sini disebutkan Farabi adalah menyelidiki perkara yang ada, apakah
apakah berarti Farabi itu mengatakan bahwa filsafat itu tidak perlu menyelidiki apa yang tidak ada? Enggak kan? Kan enggak ada argumen tentang itu gitu. Jadi ini kita sudah mulai berfilsafat nih sampai sini ya. Jadi kalau Farabi mengatakan filsafat menyelidiki perkara yang ada, galilah pertanyaan dari apakah yang ada, perkara yang ada itu yang kayak apa gitu. Jangan ngobrolin tentang yang sebaliknya, berarti perkara yang tidak tampak bagaimana gitu ya. Boleh, tapi konteksnya konteksnya harus kita persempit supaya lebih sesuai gitulah ya, lebih sesuai gitu. Kalau menurut saya karena memang ini dulu diawali dari filsafat itu dari pemikiran-pemikiran tentang muncul dari permasalahan yang diamati. Itu betul sekali jawabannya Dini. Dulu filsafat itu berawal dari pemikiran manusia tentang apa yang bisa diamati dulu gitu. Mengapa begini? Mengapa buah itu jatuh ke bawah? Mengapa setiap benda itu jatuh ke bawah dan seterusnya. Jadi sebenarnya semua filsuf itu dulu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang termasuk yang sains yang memikirkan apa yang tampak dulu gitu. Jadi betul itu jawabannya, memikirkan bagaimana bumi seperti ini. Ketika orang mengamati ada bulan, ada matahari, kenapa matahari itu muncul? Kenapa kemudian digantikan oleh bulan? Kenapa besok matahari muncul lagi? Kenapa ada bulan? Gitu dan seterusnya. Kenapa ketika kita berlayar ke utara itu lihat bintang ini dan seterusnya. Jadi mulai dari pengamatan yang ada dulu gitu. Kemudian baru setelah itu filsafat berkembang, kemudian pertanyaan semakin mengakar, kemudian semakin dalam sampai pertanyaan manusia itu apa gitu, manusia itu kedudukannya apa, Tuhan itu apa, gitu-gitu sudah ya. Jadi jangan mengkotak-kotakkan pendapat gitulah ya. Kira-kira seperti itu ulum ya, bukan berarti yang tidak tampak itu tidak dipelajari di filsafat gitu, seperti itu ya, dipelajari juga kok. Next, Laili, biar nggak terlalu panjang ya videonya. Laili Habibah, berpikir secara teoritik artinya orang berfilsafat melepaskan diri dari sesuatu yang tampak dan membuat bentuk baru atas dasar yang tampak. Pernyataan tersebut maksudnya apa dan contoh berpikir secara teoritik seperti apa? Lah ini yang tadi saya bilang ya, kalau bisa tuh pertanyaannya jangan yang jelaskan dan berikan contoh, itu pertanyaan kelas 3 gitu ya. Tapi kalau ini sifatnya untuk klarifikasi, oke lah, enggak apa-apa. Maksudnya apa kan gitu, berarti mungkin belum paham gitu ya. Kalau ini artinya dapat melepaskan diri dari sesuatu yang tampak dan membuat bangunan baru atas dasar sesuatu yang tidak yang tampak tadi. Itu artinya gini, kalau orang sudah berpikir secara filsafat, maka dia itu akan terbiasa untuk melihat sesuatu tidak hanya dari pandangannya dirinya sendiri saja, tapi dia akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang orang lain gitu. Kalau saya seperti ini tuh menurut orang tua saya bagaimana misalkan, atau menurut saudara saya seperti apa gitu. Jadi dia akan terbiasa untuk memikirkan sesuatu itu tidak hanya nurut pada apa yang menurut dia benar gitu. Jadi dia tidak akan berargumen semaunya sendiri gitu ya, dia akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu orang kalau sudah berfilsafat seperti itu ya, melihat dari sesuatu dari sudut pandang berbeda, dan dia akan membentuk imajinasi yang baru dari apa yang dilihatnya gitu, apa yang dilihatnya. Jadi tidak serta-merta menganggap pendapat saya itu yang paling benar gitu. Kalau orang sudah belajar filsafat begitu ya. Jadi enggak mementingkan pendapatnya sendiri. Dia tahu bahwa di luar sana ada orang lain yang mungkin sudut pandangnya berbeda gitu, dan it's fine gitu. Artinya selama ini bukan hal-hal yang sifatnya itu definitif, kalau saya menganggap ini dia oke, yo nggak apa-apa. Beda pendapat itu biasa gitu loh kalau orang filsafat ya, kira-kira seperti itu. Kita sehari-hari apa bisa begitu? Bisa gitu. Kita justru harus latihan seperti itu supaya kita itu nggak mudah menjudge seseorang itu baik atau buruk, tidak mudah menganggap bahwa kita itu yang paling benar gitu-gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini tambahan dari teman-teman yang lain, ada juga yang kurang sih, tapi ya begitulah ya, kira-kira boleh dibaca-baca. Kira-kira jawabannya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian Nur Lailatul Imdadiyah, dalam tujuan filsafat disebutkan maka akan lebih menjadi manusia. Tujuan al-filsafat menjadi lebih manusia, bisa membangun dan mendidik dirinya sendiri. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud lebih menjadi manusia, dan bagaimana cara manusia mendidik dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, padahal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia. Nah, coba digarisbawahi kalimatnya ya, yang dikasih petik ya, maka akan menjadi lebih menjadi manusia.
bisa membangun dan mendidik dirinya sendiri. Titik. Mana ada kalimat tanpa bantuan orang lain? Apakah kalau mendidik dirinya sendiri itu berarti sudah pasti berarti dia itu tidak membutuhkan bantuan orang lain? Enggak loh. Enggak ada kalimat begitu kan. Nah, berarti kalimat pertanyaan yang bagian sini ini sudah enggak efektif gitu. Artinya kita sudah menggiring opini kita sendiri. Padahal di sumbernya tidak menyebutkan yang seperti itu gitu. Sama kayak tadi yang ulum tadi itu loh, yang filsafat membahas tentang sesuatu yang ada, terus yang ditanyakan adalah bagaimana yang tidak ada. Nah, kayak gitu ya, gitu. Manusia gitu ya, maka akan lebih menjadi manusia. Ini penjelasan saya tadi jawab, membaca jawaban kayaknya cukup lah jawabannya. Ketika kita baca filsafat, kita harus berpikir tentang suatu hal yang kita belum tahu. Betul. Dan dalam filsafat kita diajarkan dari mana asalnya ini, asalnya itu. Semakin mencari jawaban ini, semakin jawaban itu akan terasa dengan baik gitu. Maka dengan begitu nanti kekurangan-kekurangan dalam kita kelamaan akan kita mendidikkan sebenarnya makhluk sosial. Kalau ini sih memang ketika kita belajar menjadi filsafat itu, kita akan lebih menjadi manusia. Artinya kita menyadari bahwa kita itu manusia diciptakan berbeda-beda, punya pandangan sendiri-sendiri, punya asumsi sendiri-sendiri, punya latar sendiri-sendiri. Sehingga semakin kita mempelajari filsafat, semakin kita menyadari diri kita ini sebenarnya banyak sekali kesalahan, tempat perbedaan gitu ya. Jadi bisa lebih manusiawi, ke orang lain itu lebih bersikap manusiawi gitu, karena kita lebih memahami. Jadi kita lebih menjadi manusia, itu kan manusiawi artinya bisa melihat orang lain dari sudut pandang sisinya dia gitu. Jadi tidak melulu dari kacamata kita gitu. Menurut kita salah, tapi menurut dia kan nggak seperti itu gitu ya. Dan bisa membangun dan mendidik dirinya sendiri. Artinya semakin orang belajar filsafat itu ya, dia akan semakin memberikan ilmu kepada dirinya. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan di sesi tanya jawab kalau nggak salah ya, di yang tanya jawab sebelumnya, kalau orang sudah belajar filsafat itu, dia akan tahu bahwa ketika dia mau berargumen sesuatu atau ketika dia menerima informasi sesuatu, dia harus mencerna betul-betul informasi itu sumbernya kredibel nggak, benar nggak, dicerna dulu, dipahami dulu secara mendalam, baru kemudian dia berargumen gitu. Ketika dia melakukan proses itu, berarti kan sama dia mendidik dirinya sendiri gitu sebenarnya. Jadi dia memberikan input untuk dirinya sendiri. Semakin lama dia akan semakin terdidik karena dia terbiasa untuk berpikir sesuatu secara mendalam gitu. Itu artinya seperti itu. Jadi selalu biasakan pada diri kita untuk selalu berfilsafat. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita dapat suatu informasi itu baca dulu yang banyak, cari informasi, cari literatur yang banyak dulu. Baru kemudian kita menyimpulkan sesuatu. Jangan asal ya udah yang penting ada gitu, atau dengar dari ini, dengar dari itu gitu. Enggak, dicerna dulu. Dipahami dulu sampai mendalam, cari literatur. Itu berarti kan sama dengan dia semakin lama akan membangun dan mendidik dirinya sendiri gitu. Bukan berarti kita tidak perlu belajar tanpa bantuan orang lain, nggak ada argumen seperti itu kan ya tadi ya. Ini sudah harus dihilangin ini. Nggak ada kaitannya dengan manusia makhluk sosial atau apa, nggak ada. Berfilsafat itu kita sedang mengisi diri kita sendiri gitu ya. Bukan nggak perlu kita kaitkan dengan apa manusia makhluk sosial atau enggak. Beda konteks pembicaraan sudah ya, seperti itu ya. Seperti itu ya, Nur Lailatul. Tapi terima kasih pertanyaannya. Kemudian siapa lagi ini? Nur Lailatul sudah. Vika Sania. Di dalam eksistensi filsafat dikatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mudah dipahami, karena filsafat menjadi salah satu dari apa yang diperoleh manusia lewat indera dan pikiran. Bagus sekali. Namun, mengapa sekarang banyak orang kesulitan memahami filsafat, padahal dikatakan filsafat pengetahuan yang mudah dipahami? Banyak orang beranggapan filsafat itu membingungkan dan sulit. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, kayak begini pertanyaan yang saya mau. Jadi pertanyaan yang menimbulkan diskusi, gitu ya. Pertanyaan yang menimbulkan diskusi. Pertanyaan yang menimbulkan banyak argumen bisa muncul, seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih, Vika. Betul sekali, harusnya filsafat itu menjadi ilmu yang sangat mudah dipahami. Kenapa sangat mudah dipahami? Karena dia disebutkan dia adalah salah satu yang dapat diperoleh lewat panca indera. Betul sekali. Karena kalau kita belajar filsafat kan berarti berpikir sesuatu, mempelajari sesuatu dan pakai via akarnya banget kan, mulai dari yang basic, yang awal banget gitu. Nah, harusnya kita itu lebih mudah menerima kebenaran yang sudah dari akarnya gitu kan.
kenapa kemudian banyak orang beranggapan filsafat itu membingungkan dan sulit gitu, padahal katanya filsafat itu mudah, adalah karena menurut saya karena kita sudah terbiasa dengan keadaan manusia tidak berfilsafat. Dapat keterangan ini sudah diterima, dapat penjelasan itu bla 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 1 2 sudah diterima. Jadi terbiasa untuk melihat sesuatu dari permukaan saja, sehingga ketika disodori dengan yang paling dasar, disodori dengan filsafat, atau bertemu dengan orang yang hakikatnya berpikirnya secara filsafat, mereka nggak bisa menerima. Katanya apa, filsafat itu susah gitu, karena kita tidak terbiasa menerima kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu fundamental. Kita suka sesuatu yang instan gitu, terbiasa seperti itu ya, terbiasa seperti itu. Padahal ketika kita memahami sebenarnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang dalam keseharian harus kita praktekkan gitu, tapi tidak banyak orang melakukan, sehingga kesannya kalau belajar filsafat itu kayak belajar yang mendalam banget, kayak yang susah banget gitu, padahal enggak. Keseharian pun kita bisa belajar filsafat, kita bisa melakukan filsafat, kita bisa berpikir secara filsafat, dan seterusnya gitu. Kenapa banyak orang yang kesulitan dalam memahami filsafat lah ini? Karena sebenarnya kita selama ini sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu yang sifatnya dicekoki gitu lah ya, kasarnya ilmu jadi, bukan ilmu yang mengakar gitu, bukan ilmu yang nyari basicnya. Kira-kira seperti itu. Tugasnya kita bersama nanti ya, sebagai guru, sebagai pengajar, ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain, membagi sesuatu itu, pastikan bahwa kita itu nggak hanya mengajari permukaannya saja, tapi ajari mereka untuk menerima itu dari basicnya banget gitu. Kenapa mereka harus belajar integral, misalkan siswa ya, kenapa mereka harus belajar integral? Berarti kita harus memasukkan bahwa integral ini sebenarnya kita temui dalam kehidupan kita gitu, dalam bentuk apa dulu gitu, baru kemudian teorinya masuk gitu. Jangan langsung integral dan seterusnya. Itu contoh sederhana dari penerapan filsafat gitu, bahwa sebenarnya ketika kita mengajari dari akar itu sebenarnya kita memasukkan sesuatu yang sifatnya mendasar ke mereka. Itu terapan filsafat yang paling mudah gitu ya, kira-kira ya. Itu PR kita bersama, PR saya juga ya gitu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang lebih mudah untuk setiap hari semakin belajar filsafat ya. Jadi lebih mudah untuk menerima filsafat, menerima filsafat, lebih mudah untuk menerima argumen orang lain, pendapat orang lain, dan menerima hal-hal lain yang mungkin tidak sama dengan pendapat kita gitu ya, kira-kira. Oke, next, Tias. Masih banyak nih, berapa menit nih sudah. Dalam video disebutkan ciri filsafat bebas. Maksudnya bebas tadi kan tidak terikat oleh aturan yang mengikat, termasuk agama. Jadi apakah artinya orang mencari ilmu dengan apapun tanpa mengindahkan aturan agama, atau mungkin bisa dijelaskan kembali? Terima kasih. Ini kayaknya sudah dijawab oleh pemateri, kayaknya benar juga. Jadi bebas sampai batas yang luas. Pemikiran filsafat dikatakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Saya akan menjawabnya, tidak terikat kesatuan yang termasuk orang bisa bebas dari aturan agama, penguasa adat, dan hukum. Betul ya, artinya gini, kalau orang ngomongin tentang filsafat itu, ketika dia mencari hakikat dari sesuatu ya, itu kadang ada orang yang mengesampingkan semua faktor dulu, termasuk faktor agama gitu. Nanti kalau dia sudah dapat benar-benar hakikatnya apa gitu, dari itu baru kemudian dia akan mengkoneksikan dengan ilmu agama yang dia punya gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi nyari filsafat itu. Jadi kita nggak langsung dalam konteks agama kita itu begini, berarti agama dia salah dong, gini, berarti dalam agama dia itu nggak gini. Nah seperti itu. Jadi kita lepaskan dulu, kita cari dulu hakikatnya apa, kemudian di agama kita nanti dicocokkan seperti apa gitu ya. Jadi tidak semuanya sih, bukan berarti nanti kalau orang berfilsafat itu berarti harus melepaskan konteks agama gitu. Enggak. Jadi ketika berfilsafat itu bebas gitu, nggak langsung harus berarti kalau Islam nggak boleh gini dong, kalau nggak gitu dulu, kita cari hakikatnya dulu, hakikinya dulu, baru kemudian dalam pemahaman kita seperti apa gitu, di agama kita seperti apa. Contohnya kayak orang berbuat baik misalkan ya, kita katakan setiap orang itu mestinya berbuat baik terhadap sesama gitu. Kita telah dulu secara hakikat, secara mendasar banget, apa memang begitu? Tujuan orang berbuat baik itu untuk apa?
apa efeknya untuk kita, apa efeknya untuk dia. Itu berarti kan kita telaah secara mendalam banget kan, kenapa kita harus berbuat baik. Kita lepaskan dulu konteks di Islam itu wajib berbuat baik itu apa, di Kristen itu ada nggak hukum seperti itu, nggak. Kita lepaskan dulu. Kalau sudah, baru kemudian kita cocokkan di agama kita apa nggak jadi seperti itu juga gitu. Kalau iya berarti laksanakan, gitu-gitulah ya. Seperti itu ya. Berarti kalau kita berfilsafat itu seperti itu, bukan berarti nggak dikaitkan sama agama sama sekali, enggak ya, dikaitkan kok, dikaitkan. Cuman mungkin ya ini, dan nggak semua proses filsafat harus melepaskan agama dulu, enggak ya, enggak seperti itu, kita bebas aja ya. Kemudian pertanyaannya siapa ini, Eri Widayanti. Herodotus menyebutkan mengenai filsafat yaitu bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah dimaksud ada sekelompok masalah? Jelaskan beserta contohnya. Betul ya, betul sekali. Secara mudah menurut Titus, betul, bahwa filsafat itu adalah sekumpulan masalah. Itu benar sekali. Kenapa? Karena memang dulu awalnya filsafat itu muncul kan dari pertanyaan-pertanyaan yang saat itu belum terjawab. Saat itu ketika orang percaya terhadap mitos, percaya terhadap ilmu-ilmu gaib atau apa gitu, para filsuf sudah mulai berpikir dan sudah mulai mempertanyakan hal-hal yang sifatnya real. Jadi awalnya itu menurut mereka itu adalah masalah gitu, karena masalah-masalah yang belum terjawab gitulah awalnya gitu ya. Jadi mencari, kemudian mereka sudah dikasih gitu kan jawabannya, tapi tidak puas terhadap jawaban yang ada gitu. Jadi mereka kemudian ini mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga sekelompok masalah dimaksud dengan disebut akan terjawab gitu. Contohnya ini, dari mana manusia berasal, sejak kapan bumi diciptakan, itu betul. Jadi jawaban kelompok penyaji sudah cukup benar, betul. Jadi memang awalnya sekumpulan masalah karena memang berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang saat itu tidak bisa dijawab, atau sudah dijawab tapi tidak memuaskan mereka gitu. Jadi bertanya gitu. Itu artinya berpikir filsafat. Sebetulnya ketika kita memang berpikir secara filsafat, memang kita akan terus memikirkan tentang pertanyaan gitu. Jadi harusnya kita itu terus muncul pertanyaan di sini, karena kalau kita sudah tidak muncul permasalahan, berarti bisa dikatakan otak kita tidak bekerja secara maksimal. Justru ketika banyak pertanyaan dan banyak masalah, itu berarti menunjukkan bahwa otak kita sedang bekerja gitu ya. Nah, saat itu filsafat seperti itu juga. Harusnya kita juga tetap seperti itu ya, terus ya. Kira-kira seperti itu. Kayaknya sudah semua ya. Sudah semua kayaknya. Belum, ada Ainun. Ya, maaf. Sorry. Bentar. Ainun Nazia. Saya tadi mengutip makalah. Jadi perspektif memberi resep tentang perbuatan atau perilaku manusia yang bermanfaat. Yang saya tanyakan, batasan tolak ukur suatu perbuatan melakukan manusia dengan menurut filsafat perspektif, kalau ada bagaimana dikatakan bermanfaat. Ini belum terjawab ya. Kalau batasannya lah, ini relatif ya. Ini yang kita sebut sebagai kebenaran relatif. Jadi kita katakan bermanfaat itu menurut filsafat perspektif seperti apa? Berarti ya bermanfaat itu ketika dia memberikan efek yang positif atau memberikan manfaat bagi yang dituju dari tujuan itu gitu. Kalau misalkan saya berbuat baik terhadap si A, misalkan memberikan dia makan misalkan, apakah itu memang benar-benar membantu dia atau benar-benar bermanfaat untuk dia? Nah, kalau memang iya, berarti sudah dikatakan bermanfaat gitu. Kalaupun itu nanti akan memberikan manfaat juga untuk kita, itu sudah efek sampingnya, itu tidak masalah gitu. Jadi kalau dikatakan tolak ukur, nggak ada patokan pastinya. Tapi kalau mau dikatakan filsafat perspektif memberi resep tentang perbuatan atau perilaku manusia yang bermanfaat, artinya cabang filsafat filsafat perspektif itu memberikan pemahaman pada kita ketika kita berbuat sesuatu itu menurut perspektif kita bermanfaat itu seperti apa gitu ya. Kayaknya gitu. Kalau tolak ukur nggak ada lah ya. Tolak ukur nggak ada. Dikatakan bermanfaat itu ya sudah, kalau itu sudah benar-benar membantu dan memberikan dia efek sesuai yang dia butuhkan, ya sudah gitu. Ibaratnya dia ada teman yang membutuhkan pinjaman 1 juta, pinjaman uang misalkan, kemudian kita pinjamkan 1 juta dan dia merasa terbantu, ya sudah, berarti kan bermanfaat gitu. Kalau kita mau ngasih 10 juta misalkan dia butuhnya 1 juta, ya kan tetap bermanfaat untuk dia, nggak ada tolak ukurnya gitu. Kalau dia kalau dia butuhnya 1 juta tapi kita mampunya cuma membantu 100.000 dan kita katakan saya membantu 100.000 gimana gitu, terus
Beliau berkata, oh ya sudah nggak apa-apa, ini ya sudah, nanti akan saya bantu cari yang lainnya ke tempat lain misalkan, tapi terima kasih sudah membantu. Berarti kan sudah bermanfaat ya dalam perspektif dia gitu, kayak gitu kira-kira ya. Artinya nggak kaku lah ya, nggak kaku filsafat perspektif itu kira-kira sudah berapa ini, hampir setengah jam. Terima kasih, kira-kira begitu review hari ini. Semoga ke depan pertanyaannya semakin bagus-bagus. Terima kasih kelas 3D, pertanyaannya semakin unik-unik dan penyajiannya teman-teman lain juga semakin berkembang gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.